Ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan renungan singkat harapan tiada henti. Namun sebelum kita memulai, marilah kita melaksanakan saat hening. Saat hening dimulai. Saat hening selesai, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan, marilah kita menyanyikan Kidung Keesaan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 3
ayat 1-10. Demikian firman Tuhan. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikian bacaan kita yang terambil dari 1 Samuel 3 ayat 1-10. Samuel telah dipersiapkan untuk menjadi juru bicara, baik sebagai juru bicara Allah pada manusia maupun sebaliknya. Maka yang terutama diperlukan ialah belajar mendengarkan. Mula-mula ia harus melatih ketajaman pendengarannya pada suara manusia dan langsung bereaksi. Pertama-tama ia menyangka bahwa Eli yang memanggil namanya, lalu serta-merta bangkit dari tempat tidur dan langsung mendapatkan bapak tua itu, meskipun ia sebenarnya dapat berpura-pura tidak mendengar. Saat kedua kalinya namanya dipanggil, ia bisa lebih mudah lagi berpura-pura untuk tidak mendengar. Sebab orang tua itu agaknya sudah pikun dan tak sadar lagi apa yang dilakukannya. Namun 3 kali berturut-turut Samuel bangkit dari tempat tidurnya karena menyangka mungkin ada sesuatu yang hendak dikatakan Eli kepadanya. Allah memanggil nama Samuel sampai 3 kali untuk menguji Samuel apakah ia sudah mampu mendengar suaranya. Dan dalam ujian ini Samuel lulus dengan gemilang. Samuel mampu mendengar suara Allah karena ia sudah berlatih mendengar suara manusia. Dan sejak saat itu, Samuel berbicara dengan penuh wibawa. Kita juga bisa berbicara dengan wibawa apabila kita sudah mampu mendengarkan suara Allah dan manusia. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saat hening sejenak. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saat hening selesai, marilah Bapak Ibu Saudara kita memanjatkan doa syukur, syafaat, dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan, Kau boleh menyertai kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada dan kami boleh hidup sebagaimana kami hidup. Terima kasih untuk segala berkat yang boleh Kau berikan, limpahkan kepada kami Tuhan. Di tengah-tengah masa yang kritis saat ini, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang dimana menuntut kami untuk semaksimal mungkin kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami di rumah kami masing-masing. Namun karena kasih penyertaan-Mu, Kau boleh menyertai kami sehingga kami boleh memiliki anggota tubuh yang sehat, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami meskipun di luar rumah sehingga akan membahayakan nyawa kami. Namun karena kasih karunia-Mu, Kau boleh menjaga dan melindungi kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah Indonesia yang dimana terus melakukan vaksinasi kepada masyarakat Indonesia. Biarlah setiap upaya yang boleh dilakukan boleh berkenan kepadamu sehingga boleh membentuk setiap manusia yang ada di Indonesia memiliki tubuh yang sehat dan kuat karena mereka sudah divaksin dan tentu mereka memiliki pengharapan kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Gereja Kristen Jawa Salatiga Timur yang dimana gereja boleh Engkau berkati, untuk kami boleh melaksanakan ibadah kami, untuk kami boleh bersyukur senantiasa atas segala berkat kasih karunia-Mu. Bila Kau berkati gereja ini, biarlah apa yang boleh menjadi rencana, apa yang menjadi program boleh terjalan dengan baik dan lancar, dan tentu boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih, dan kami juga berdoa untuk jemaat yang ada di KJ Salatiga Timur. Kiranya berkati setiap pekerjaan, setiap sekolah, studi. Kiranya apa yang boleh kami lakukan boleh membuahkan hasil yang baik, terlebih boleh menyenangkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kami akan mengakhirinya dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan, biarlah berkat Tuhan selalu senantiasa dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.